Oke, apakah share screen-nya sudah terlihat? Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan kali ini dengan saya, di sini kita akan ngebahas terkait index math, terus yang quant-if, database dan if else, dan data table. Nah, kalau saya terlalu kecepatan ngejelasin atau masih kurang jelas, teman-teman bisa langsung bertanya ya. Oke, kita langsung mulai saja ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama adalah kita membahas terkait index math. Nah, indeks itu adalah untuk menghasilkan nilai dari tabel atau rentan. Di mana di indeks itu kita mengenal formula ada namanya array, row number, dan column number. Nah, untuk diingatkan kembali, kalau ada fungsi Excel yang kurung siku itu opsional. Itu bisa kita gunakan, bisa tidak. Itu tergantung situasi data yang kita input. Oke, jadi bisa kita sekali lagi, untuk fungsi Excel yang kurung siku itu opsional. Bisa kita gunakan, bisa tidak. Nah, selanjutnya untuk math, math itu adalah untuk mencari posisi suatu nilai pada pada range yang terdapat pada satu kolom atau baris tapi tidak keduanya. Maksudnya adalah nanti di math kita tuh akan mencari posisi tapi range-nya itu hanya boleh satu kolom atau satu baris, tidak boleh dalam satu baris atau tidak boleh data tabel yang barisnya banyak atau kolomnya banyak, itu tidak boleh. Math itu hanya untuk mencari nilai apabila mencari posisi apabila dalam satu baris dan satu kolom, satu baris saja atau satu kolom saja. Tidak boleh lebih dari satu baris atau tidak boleh lebih dari satu kolom. Oke, oke kita lanjut. Indeks sekali lagi kita akan mencari yang ini, indeks. Nah, kita akan mencari baris kedua. Sekali lagi, indeks adalah untuk menghasilkan nilai dari tabel atau rentan. Kita ingin memunculkan hasilnya. Nah, oke, di sini adalah baris kedua. Maka kita ingin menentukan baris kedua itu hasilnya apa. Nah, kalau kita ingin mencari baris kedua hasilnya apa, itu berarti kita tergantung dari array atau rentang sel yang akan kita input. Nah, misalnya, dengan indeks, kita ingin mencari baris kedua dalam array kolom nama. Berarti kolom nama, arraynya adalah kolom nama, barisnya adalah baris kedua. Nah, maka yang muncul adalah Sinta. Kalau kita mengganti arraynya, oke, jadi array usia, maka yang muncul adalah 22. Sekali lagi, indeks adalah untuk menghasilkan nilai dari tabel atau rentan yang kita input berdasarkan arraynya. Oke, sekali lagi berdasarkan array yang kita masukkan. Nah, oke, untuk yang ini, yang baris keempat dan kolom ketiga. Nah, di sini di formula indeks itu ada tidak hanya array dan row number, tapi ada yang column number. Nah, kalau kita menginput yang column number, maka kita menggunakan semua data yang kita miliki. Indeks, arraynya adalah semua data yang kita miliki. Kenapa? Karena nanti kita membutuhkan yang column number-nya juga. Row number, baris keempat, dan kolom ketiga. Nah, maka yang dihasilkan adalah belum menikah. Sekali lagi, indeks adalah untuk menghasilkan nilai dari tabel atau rentan yang kita input, array yang kita input. Nah, dari array yang kita input, baris keempat berarti 1, 2, 3, 4. Baris keempat adalah berarti di sel kita yang baris kelima yang ini. Kolom ketiga berarti yang C, berarti statusnya belum menikah. Itu adalah hasilnya. Sekali lagi, indeks adalah untuk menghasilkan nilai dari tabel atau rentangnya. Oke, apakah dapat dipahami teman-teman?
Nah, kalau untuk math itu adalah untuk mencari posisi suatu nilai pada range-nya. Nah, di math itu adalah nanti ada lookup value. Lookup value itu adalah nilai yang ingin kita cari. Nanti ada lookup array. Lookup array itu adalah rentang sel yang data yang kita cari, atau dengan kata lain, lookup array-nya adalah harus ada lookup value-nya. Baik nanti harus dalam satu baris atau satu kolom. Oke, misalnya kita ingin hasil match-nya adalah nanti Sinta. Oke, berarti di sini jelas bahwa lookup value yang diinginkan adalah Sinta. Sama dengan match lookup value-nya adalah Sinta. Nah, karena lookup value-nya adalah Sinta, lookup array-nya adalah rentang sel data dari yang kita cari. Nah, di match itu array-nya, lookup array-nya itu harus satu kolom atau satu baris. Tapi dengan catatan bahwa dia harus ada lookup value-nya. Nah, maka di match dengan lookup value Sinta, kita bisa menggunakan yang ini, kolom A, karena ada Sinta di antara di data kolom A ini, atau kita bisa menggunakan baris yang ketiga. Kenapa? Karena sekali lagi ada lookup value-nya atau ada kata Sintanya. Jadi sekali lagi kita bisa menggunakan satu baris atau satu kolom. Oke. Ini yang lookup value, lookup array-nya satu baris. Nah, yang tipe itu sama dengan yang ada di pivot table, yang ada di VLOOKUP, HLOOKUP, yang ada ring lookup-nya. Ada 1 dan 0. Nah, kalau di math tipe itu ada 1, 0, dan 1. 1, 0, dan minus 1. Kita bisa menggunakan 0 sama dengan yang di fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke, sama dengan math value-nya Sinta. Tadi lookup array-nya adalah satu baris, sekarang kita menggunakan yang satu kolom. Tipenya 0. Nah, oke. Nah, sekali lagi, ini akan menghasilkan angka yang berbeda. Kenapa? Dan juga kalau yang ini satu, ini maksudnya adalah satu kolom. Hasilnya adalah satu adalah kolom pertama dari lookup array yang kita input. Hasil berupa kolom. Ini hasil berupa baris. Nah, kenapa hasilnya berupa kolom? Sekali lagi, karena lookup array yang kita input adalah hasilnya data baris. Maka hasil satu atau angka lain seterusnya, maka itu akan menghasilkan hasilnya adalah kolom. Sekali lagi, kalau lookup array-nya atau rentangnya yang kita input adalah data baris, maka hasilnya adalah kolom di fungsi math. Begitu juga sebaliknya. Apabila kita menginput baris, apabila kita menginput kolom, maka hasilnya dalam math adalah berupa baris. Oke, apakah dapat dipahami? Nah, untuk yang terakhir, itu adalah gabungan dari indeks dan math. Nah, nanti, seperti yang sering teman-teman lihat atau ketahui, bahwa biasanya indeks itu digabungkan dengan fungsi math. Nah, math itu nanti akan digabungkan di fungsi indeks itu di bagian yang row number atau yang di column number. Nanti itu adalah yang akan mengganti fungsi math-nya. Nah, math itu tidak hanya bisa untuk indeks, tapi dia juga bisa untuk fungsi HLOOKUP ataupun VLOOKUP.
Oke. Sama dengan math indeks dulu, indeks arraynya semua data yang kita miliki, karena yang diinginkan adalah status dan Sophie. Dia menginginkan lebih dari satu kolom. Raw number math karena dia menginginkan raw number, maka data yang harus kita input nanti lookup array-nya harus data kolom. Ini adalah Sophie. Harus lookup array-nya adalah karena raw number, maka datanya adalah data kolom untuk lookup array-nya. 0 match lagi. Match kolom number. Yang belum adalah status. Yang diinginkan adalah kolom number. Kolom berapa, maka lookup array-nya harus data baris. Baris yang ada statusnya. Oke. Apakah dapat dipahami? Ini adalah match A7. Ini kalau kita pecah, A7 baris A yang ini. Ini kan baris ke-6. Ini. Kolom ketiga. Nah, maksud dari ini adalah baris ke-6. Ini adalah baris ke-6 dengan kolom ketiga. Hasil dari data yang kita miliki ini pada baris ke-6 dan kolom ke-3. Maka yang muncul adalah belum menikah. Oke, apakah dapat dipahami teman-teman? Ulang ke, oke. Sekali lagi. Hapus dulu. Iya. Nah. Oke, sama dengan indeks. Karena di sini kan dia menginginkan ada status dan ada Sophie. Berarti dia menginginkan lebih dari satu kolom. Nah, maka dari itu kita akan menggunakan semua data yang kita miliki. Nah, karena kita menggunakan semua data yang kita miliki, maka kita nanti juga membutuhkan yang kolom number-nya. Oke. Nah, raw number kita bisa menggunakan fungsi math. Math dengan lookup value adalah Sophie. Nah, karena lookup value-nya Sophie dan math yang pertama ini adalah raw number, atau raw number berarti dia ingin mencari baris ke berapa. Nah, di sini tadi yang fungsi math saja, kalau dia menginginkan hasilnya berupa baris, maka data yang kita input harus data kolom. Oke, maka dari itu lookup value-nya adalah data berupa kolom yang ada nama Sophie-nya. Nah, yang ada kolom di Sophie itu ada dua pilihan, ada yang kolom A ini atau ke baris ke yang ini 7. Nah, tapi karena di sini yang diinginkan adalah raw number atau baris ke berapa, karena kita menggunakan fungsi math, maka lookup array-nya harus data kolom. Maka yang dipilih adalah yang kolom A. Oke. Terus 0 tipenya. Nah, lanjut lagi. Nah, kita akan menggunakan yang kolom number juga. Kenapa? Sekali lagi, karena array yang kita gunakan semua data yang kita miliki atau lebih dari satu kolom. Maka kita membutuhkan yang kolom number. Oke, math lagi. Di math, lookup value yang belum adalah yang status. Oke, terus karena status dan di sini adalah kolom number, maka sekali lagi kolom number berarti dia
kebalikan dari yang row number. Kalau row number, lookup value-nya atau maaf, lookup array-nya harus data kolom. Maka kalau dia harus menghasilkan kolom, maka datanya harus data baris. Oke, metriknya ini tipenya 0, enter. Nah, oke, maksudnya di sini adalah yang ini, match tipe yang pertama ini hasilnya adalah yang ini, 6. Dan untuk match yang kedua ini, hasilnya adalah yang 3 ini. Nah, maka dari sini diartikan, sekali lagi, indeks itu adalah untuk mencari hasilnya dari nilai tabel atau rentangnya. Nah, berarti inilah hasil dari baris, yang ini adalah baris ke-6, dan ini adalah tabel ke-3 dari area yang kita masukkan. Nah, baris ke-6 itu adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini baris ke-6-nya. Terus tabel ketiga, tabel 1, ini tabel kedua, ini tabel ketiga. Maka yang muncul adalah statusnya belum menikah. Oke, apakah dapat dipahami? Oke, apakah dapat dipahami, teman-teman? Boleh. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Terkait yang indeks match, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, kalau ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan kembali ya, teman-teman. Nah, kita lanjut ke yang count if. Nah, di sini, di data yang sebelah kanan, itu ada dialektik kita diminta untuk mengisi jumlah dan persentase. Nah, jumlah di fungsi Excel itu kita mengenal ada beberapa fungsi penjumlahan. Ada yang sum, ada count atau count dan counta dan count, dan ada yang len. Sum itu adalah apabila kita ingin menjumlahkan berupa angka. Count atau counta itu adalah menjumlahkan berupa sel. Nah, kalau counta itu adalah selnya semua keterangan atau kategori dan angka dan lain sebagainya kecuali sel kosong kalau yang counta. Nah, kalau yang count itu hanya menjumlahkan sel yang berisi angka saja. Nah, kalau len itu adalah menjumlahkan huruf atau angka atau karakter lainnya yang ada dalam satu sel. Jadi sekali lagi, sum itu menjumlahkan angka, count dan counta itu menjumlahkan sel, len itu yang penjumlahan dalam satu sel. Nah, karena di sini kita ingin diminta untuk menjumlahkan yang membaik, tidak berubah, memburuk, dan tidak diketahui dalam data yang sebelah kiri ini. Nah, untuk kita mengetahui jumlahnya adalah, yang dimaksud jumlah di sini adalah bukan jumlah angkanya, bukan jumlah keterangan dalam satu selnya, tapi jumlah selnya. Maka dari itu kita bisa menggunakan fungsi count atau counta. Jika kita ingin mengetahui jumlah dalam sel tersebut. Oke, jumlah dari sel, tiap-tiap jumlah sel. Nah, tapi di sini dia tidak hanya ingin jumlahnya saja, tapi jumlah ada kriterianya, ada keterangannya. Ada jumlah membaik berapa, jumlah yang tidak berubah, memburuk, dan tidak diketahui. Nah, karena ada keterangan atau kriterianya, maka kita menggunakan tambahan fungsi if. If artinya jika. Jumlahnya jika dia membaik, jumlahnya
jika dia tidak berubah, jumlah sel jika dia memburuk, dan jumlah sel jika tidak diketahui. Oke, sini sama dengan kontak di sungai. Dari C2 dengan C35. Ini sama dengan count C2 sampai dengan C35. Nah, sama dengan, tapi di fungsi if itu tidak ada yang count. Di fungsi if, count dan counta itu hanya punya satu fungsi, yaitu yang count if. Karena baik nanti kita misalnya di sini kan range-nya adalah C32 sampai dengan C35. Nah, tergantung kriterianya. Kalau kita misalnya di sini kriterianya yang ini membaik, akan muncul 11. Kalau misalnya tadi sampai 35. Nah, kalau yang tanda strip ini misalnya saya ganti jadi angka. Misalnya angka 2. Yang membaik ini misalnya saya ubah jadi 2. Nah, maka jumlahnya juga akan berubah 1. Jadi, untuk fungsi if, untuk count dan counta itu hanya 1. Tidak ada 2. Jadi itu nanti tergantung dari kriterianya. Oke, mau kriterianya angka atau kriteria lainnya, yang penting ada di range yang kita input. Oke. Udah. Strip. Tinggal tarik. Oke, di fungsi persentase kita semua mengetahui bahwa persentase itu sama dengan jumlah berdasarkan nilai dibagi dengan jumlah keseluruhan data yang kita miliki. Oke, berarti di sini kita bisa menggunakan sama dengan yang ini 2 dibagi dengan yang jumlah keseluruhannya. Jangan lupa dikunci. 4. Nah, atau kalau misalnya teman-teman mau menggunakan fungsinya ulang, yaitu sama dengan berarti count if dari C2 sampai dengan C35 dengan kriteria yang membaik dibagi dengan countanya di C2. 4 dibagi dengan counta C2 sampai dengan C35. Oke, sebentar. Nah. Oke. Nah, ini dihapus dulu. Nah, persentase itu kan sama dengan jumlah per kategori. Jumlah per kategori dibagi dengan jumlah keseluruhan. Nah, jumlah keseluruhan itu kan kita mencari menggunakan yang fungsi counta. Nah, itu kita bisa menjumlahkan menjumlahkan sel, tapi tidak ada sel, dengan catatan dia tidak ada sel kosongnya. Oke, nah jadi sekali lagi persentase itu adalah jumlah yang berdasarkan, atau ini kan yang jumlah ini adalah jumlah berdasarkan membaik, jumlah berdasarkan tidak berubah. Nah, jumlah berdasarkan dibagi dengan jumlah keseluruhan. Itu rumus persentase. Oke, sama dengan jumlah berdasarkan, yang ini, dibagi dengan jumlah keseluruhan. Oke,
Ya, jumlah keseluruhannya jangan lupa dikunci, Fn, F4. Nah, atau teman-teman bisa menggunakan fungsi yang ditulis ulang lagi fungsinya. Berarti jadinya count if dibagi dengan counta. Oke, apakah dapat dipahami? Pas. Oke. Jumlah berdasarkan dibagi jumlah keseluruhan. Oke. Nah, ini kalau masih belum paham bisa ditanyakan lagi teman-teman. Nah, di sini di selanjutnya itu kita akan membahas terkait database dan if else. Nah, kalau untuk mungkin pernah kita singgung di pertemuan pertama yang fungsi database, kita ulang sekali lagi, di mana di seluruh fungsi database, baik nanti untuk fungsi database untuk pengganti VLOOKUP, fungsi database untuk penjumlahan, fungsi database untuk rata-rata, fungsi database untuk max min, dan sebagainya, itu formulanya semuanya sama. Ada database, field, dan kriteria di semua fungsi database. Oke. Nah, di database itu adalah nanti kita akan menggunakan semua data yang kita miliki. Di field itu adalah header atau judul kriteria yang kita cari, headernya saja. Oke. Nah, kriteria itu adalah berisi header dan kriteria berdasarkan. Maksudnya adalah kita misalnya ingin mencari di sini jumlah penjualan wilayah Bogor. Nah, database berarti semua data yang kita miliki. Terus yang kita cari adalah penjualan. Nah, maka nanti field-nya adalah yang header penjualan. Berdasarkan apa? Kita ingin mencari penjualan berdasarkan apa? Berdasarkan wilayah Bogor. Maka nanti kriterianya ada header untuk wilayah dan ada yang Bogornya. Oke, langsung saja sama dengan jumlah. Maka kita menggunakan the sum. Fungsi database untuk penjumlahan. Nah, sekali lagi, di semua fungsi database, formulanya sama. Ada database, field, dan kriteria. Database, maka adalah semua data yang kita miliki. Field, sekali lagi, field adalah header kriteria yang dicari. Nah, kita ingin mencari adalah jumlah penjualan. Maka field-nya adalah kriteria header yang kita cari. Kriteria yang kita cari headernya, maka penjualannya. Lanjut, kriterianya adalah header dan kriteria yang berdasarkan wilayah Bogor. Nah, kita tidak bisa langsung menggunakan yang Bogor saja. Dia akan error. Kenapa? Untuk yang kriteria dalam fungsi database itu tidak boleh satu sel. Dia harus lebih dari satu sel. Dan juga harus ada headernya. Oke? Ada headernya dan ada kriterianya. Wilayah dan Bogor. Oke, apakah dapat dipahami?
Apabila kita ingin mengganti misalnya jadi wilayah Bandung, Bandung, Bandung. Sama dengan the sum database-nya, semua data yang kita miliki, field-nya adalah judul kriteria yang kita cari. Judul yang kita cari adalah penjualan, maka judul sel yang ada kata penjualannya. Kriterianya wilayah Bandung. Oke, apakah dapat dipahami teman-teman? Penjualan wilayah Bogor, produk jeruk. Bogor, ini dengan melon. Nah, untuk yang kedua, kalau masih belum paham bisa ditanyakan lagi ya teman-teman. Ini adalah penjualan wilayah Bogor untuk produk jeruk. Sini yang kedua wilayah Bogor, di datanya yang headernya adalah wilayah Bogor, produknya melon. Nah, maka kita membutuhkan data bantu untuk wilayah dan produk. Ini berarti Bogor, produknya ganti jadi jeruk. Sama dengan the sum database field-nya adalah penjualan. Bogor untuk produk jeruk. Wilayah Bogor, produk jeruk. Jumlah sales dengan penjualan di bawah 100. Sama dengan, nah, untuk yang di sini dia sama dengan fungsi yang tadi, yang count dan counta. Nah, tapi di sini ada D-nya, berarti dia membutuhkan data menggunakan database atau semua data yang kita miliki. Nah, karena di sini ada dua fungsi, ada the count dan ada the counta, maka nanti hasilnya adalah beda untuk yang the count dan the counta. Oke, kita coba yang tidak ada A-nya, yang the count database sales di bawah penjualan di bawah 100. Ini sama dengan the counta dengan database field-nya kriterianya penjualan di bawah 100. Nah, maaf, yang ada A-nya. Nah, sini lagi jika dalam Excel yang dapat teman-teman lihat di kalau ada fungsinya dua, di sini kan ada the count dan counta dibedakan, maka hasilnya akan berbeda. Beda kalau di ada gabungan fungsi if, itu hanya ada satu, yaitu the count if. Nah, maka nanti hasilnya sama. Nah, kalau di sini tergantung rumus yang diminta. Itu dapat teman-teman coba di database yang diinginkan, yang di latihan 4 kalau tidak salah, latihan database-nya teman-teman.
yang ada yang fungsi yang contoh menggunakan yang diminta menggunakan counta dan yang the count. Nah, itu hasilnya akan berbeda. Kenapa di sini kenapa dia hasilnya satu? Karena di sini ada nama salesnya satu. Kalau misalnya saya ganti nama salesnya jadi nama bukan angka, nah maka hasilnya akan nol. Sekali lagi, yang count tanpa A, yang ini adalah dia jumlah sel berdasarkan angka. Dia menghitung jumlah sel berdasarkan angka. Oke, kalau yang ada A-nya, dia tuh menghitung jumlah sel kecuali sel kosong. 9, kalau misalnya saya kosongkan, nah dia akan jadi 8. Kenapa 8? Karena di baris ke-10 ini tidak ada namanya, atau dengan kata lain itu sel kosong. Oke, apakah dapat dipahami teman-teman? Nah, di fungsi if, sama dengan, karena diinginkan adalah penjumlahan berdasarkan wilayah, maka kita bisa menggunakan sum if. Nah, di sini kriterianya cuma satu, yaitu cuma wilayah Bogor. Nah, di fungsi baik itu yang penjumlahan, rata-rata, mix mark dan sebagainya, yang if yang tanpa S atau dengan kata lain ada satu kriterianya atau keterangannya, itu formula yang pertama adalah range-nya. Terus kriteria dilanjutkan dengan sum range. Nah, untuk memudahkan yang dimaksud di sini adalah range. Nah, karena range berdekatan dengan kriteria, maksudnya adalah setelah range kriteria, maka yang dimaksud adalah range di sini adalah range kriterianya. Oke. Karena di sini adalah wilayah Bogor, kriterianya adalah Bogor, maka range-nya di sini yang dimaksud adalah range wilayah. Terus kriterianya adalah baru Bogor. Baru sum range adalah yang data penjualannya. Nah, sekali lagi, baik kita menggunakan database atau menggunakan fungsi if, itu hasilnya sama. Tapi bedanya, kalau kita menggunakan database, kita menginput semua data yang kita miliki. Kalau kita menggunakan fungsi if, kita hanya akan menginput data yang kita butuhkan saja. Oke? Begitu juga yang di sini. Jumlah penjualan wilayah Bogor untuk produk jeruk. Nah, di sini ada dua keterangannya. Ada yang wilayah dan ada produk. Maka kita bisa menggunakan sum if yang ada huruf S-nya. Nah, kalau untuk yang ada tambahan S-nya di fungsi if, baik itu fungsi average, mix, dan lain sebagainya, itu yang pertama adalah sum range-nya. Kalau yang untuk yang fungsi yang tidak ada S-nya, yang seperti yang sum if tanpa S, itu yang pertama adalah range untuk kriterianya. Oke, kalau yang untuk yang ada S-nya, yang pertama adalah sum range-nya. Sum range berarti data penjualannya. Kriteria range 1. Wilayah Bogor. Berarti yang wilayah. Terus di sini adalah Bogor. 2 adalah produk. Produknya adalah jeruk. Oke. Oh, cek apakah suara saya masih terdengar?
Halo teman-teman, apakah suara saya masih terdengar? Oke. Nah, kalau misalnya kita ingin mencari jumlah penjualan wilayah Bogor dan Bandung, misalnya di sini ada tambahan dan Bandungnya. Dan Bandung. Oke. Jumlah penjualan wilayah Bogor dan Bandung. Kalau kita menggunakan yang database sama dengan the sum filenya adalah jumlah penjualan wilayah Bogor dan Bandung. Berarti filenya penjualan, kriterianya wilayah Bogor, Bandung. Oke, wilayah Bogor, Bandung. Nah, ini jumlah penjualan wilayah Bogor dan Bandung. Kalau kita menggunakan fungsi if sum if, karena di sini ada dua keterangannya, ada Bandung dan Bogor, maka kita bisa menggunakan yang sum if yang ada s-nya. Sum range berarti data penjualannya dulu, terus data. Nah, misalnya kalau kita seperti kita tadi yang untuk yang dua keterangan. Nah, misalnya kalau kita juga seperti itu, misalnya di sini kita masukkan range pertama, range-nya, terus keterangannya, misalnya di sini Bogor dulu ya. Terus masukkan range-nya lagi. Nah, terus masukkan keterangannya Bandung. Nah, dia akan error. Kenapa? Kita tidak bisa melakukan seperti ini. Kenapa dia tidak bisa? Karena untuk keterangan pertama dan kedua itu adalah di satu kolom. Kalau keterangan pertama dan kedua beda kolom, baru kita bisa menginput lagi range-nya. Nah, kalau dia beda, sekali lagi maaf. Nah, ini kan range untuk Bandung dan Bogor itu satu kolom, itu kolom D. Nah, karena dia satu kolom, kita tidak bisa menggunakan cara seperti kita menginput yang ini. Nah, yang beda kolom. Seperti yang produk wilayah Bogor untuk produk jeruk. Nah, Bogor dan jeruk itu kan beda kolom. Maka kita bisa menggunakan yang cara seperti biasa karena dia beda kolom. Nah, kalau dia satu kolom, kita tidak bisa seperti cara biasa. Kenapa? Karena dia satu kolom. Nah, maka dari itu, setelah range-nya, itu kita tambahkan kurung kurawal di keyboardnya di atas kurung siku. Nah, kalau sudah menggunakan kurung kurawal itu tidak bisa menginput sel. Maka kita harus mengetik secara manual. Oke. Wilayah tadi apa ya? Oh, Bogor. Bogor. Jangan lupa tanda petik 2. Terus lanjut lagi ke Bandung. Bandung. Oh iya. Oh, maaf, tanda kurung belum. Nah, di sini akan ada dua nilai yang muncul. Nah, jumlah yang pertama ini adalah dia hanya membaca yang Bogor ini. Ini adalah hanya penjualan di wilayah Bogor. Yang kedua adalah yang penjualan di wilayah Bandung. Nah, untuk menjumlahkan dua sel yang ini,
sebelum sum if ini kita tambahkan fungsi sum. Enter. Nah, hasilnya akan sama, baik kita menggunakan database ataupun kita menggunakan fungsi if. Sekali lagi, kalau kita menggunakan fungsi if dengan ke kolom kriteria yang sama, maka kita hanya bisa menginput satu kolom kriterianya saja, menginput satu range-nya saja. Nanti tinggal ditambahkan kriteria yang kita inginkan. Ada Bogor, Bandung, ini sini mau ditambahkan Jakarta, tinggal lagi tambahkan Jakarta, tapi jangan lupa kurung kurawalnya. Kalau dia melebihi, kalau kriterianya di dalam satu kolom. Kalau kriterianya beda kolom, teman-teman bisa menggunakan yang seperti biasanya. Oke, apakah dapat dipahami? Bogor, Jeruk. Ini tadi Bogor, Bandung. Nah, kalau misalnya dan juga misalnya di sini Bogor, Bandung, Jeruk. Oke, di sini kita tambahkan lagi di di sini sama dengan sini kita tambah dulu wilayah Bogor dan Bandung. Wilayah Bogor dan Bandung, Jeruk. Bogor, Bandung. Di sini if sama dengan sum if, sum range-nya kriteria Kurawal. Di sini Bogor, koma terus ada Bandung. Kurawalnya kriterianya tadi jeruk produk. Nah, karena produknya kita hanya menggunakan satu kriteria yaitu jeruk, maka kita bisa langsung jeruk. Enter. Nah, sama seperti yang ini sebelumnya. Di sini ada dua, berarti yang pertama ini adalah Bogor jeruk, yang kedua adalah Bandung jeruk. Yang baris sekali lagi, baris pertama ini adalah hasilnya, baris pertama hasilnya ini adalah Bogor sesuai dengan kriteria pertama. Bogor terus jeruk. Yang kedua yang di bawahnya adalah Bandung jeruk. Ini belum kita tambahkan sum. Sum 180 untuk yang Bogor dan Bandung yang produk jeruknya. Kalau kita menggunakan database sama dengan sum database, semua data yang kita miliki, fieldnya adalah penjualan. Nah, kriterianya di sini kenapa salah? Karena di sini kurang. Nah, di fungsi database itu teman-teman harus ingat bahwa di sini jeruk. Nah, bahwa untuk kriterianya selnya semuanya harus ada bernilai, semuanya harus ada keterangannya. Nah, tadi kan kalau di sini sel kosong,
maka hasilnya tidak akan sesuai. Kalau kita sesuaikan, walaupun itu tulisannya atau kriterianya sama dengan yang pertama ini, itu masih tetap harus kita isi. Dia tidak boleh kosong kalau kita menggunakan yang fungsi database. Oke, dari sini apakah dapat dipahami? Teman-teman, apakah dapat dipahami? Oh, ada yang ingin ditanya, akan bisa ditanyakan. Iya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu yang data table. Nah, di data table itu bisa nanti teman-teman pilih yang data, bagian data ini. Nanti pilih yang ribbon yang what if analysis. Nanti pilih yang data table. Oke, data table. Nah, di sini kita akan menggunakan data bantu. Di sini nanti ada vendornya. Vendor dan hari ini bisa kita ubah-ubah, kita sesuaikan dengan data yang kita miliki. Misalnya di sini A dan 2. Nah, di biaya sewa dan biaya pasang, itu kita bisa menggunakan fungsi index net seperti yang sheet pertama atau bagiannya index net tadi, sama dengan index arraynya adalah sama ini. Jangan lupa dikunci F4 row number match sini yang ingin mencari baris keberapa. Oke, karena dia menginginkan baris keberapa, maka data yang kita input adalah data kolom. Yang ini data kolom. Oh, salah. Itu biaya pasang. Biaya sewa yang 6. Oke. NF4. 0. Match lagi. Kolom. Value-nya adalah kita akan menggunakan yang ini. Kenapa? Karena nanti akan kita ganti-ganti untuk A, B, dan C-nya untuk vendornya. Ini jangan lupa dikunci FNF4 up array-nya. Karena di sini ada yang diinginkan adalah hasilnya berupa kolom, maka lookup array-nya adalah harus data baris. Jangan lupa dikunci FNF4 0. Tinggal tarik garis ke bawah. Nah, vendor A biaya sewanya 650, biaya pasangnya 95. Nah, ini kita ganti dengan B 400, biaya sewa, biaya pasangnya 80. Oke, di sini total biaya itu sama dengan biaya sewa dikali per harinya ditambah dengan biaya pasang. Ini tambah biaya pasang. Oke, kita ganti misalnya jadi C. Nah, sebelum membuka data table, kita akan membuat tabel nanti akan berisi hasil analisis kita. Oke, di sini ada hari
Dan di sini ada vendornya. Vendor. Ini A, B, dan C. Sini harinya ada 2, 4, dan 6. Terus kita tinggal blok tabel yang kita buat ini, yang berisi create. Ada data tabel bantu yang kita buat ini. Kita buka what if analysis, pilih yang data table. Nah, di data table what if analysis itu ada 2 pilihan. Ada yang row input cell dan column input cell. Nah, bagian row input cell dan column input cell ini disesuaikan dengan tabel bantu yang kita buat ini. Row input cell artinya adalah dalam tabel bantu yang kita buat, tabel yang kita buat ini, yang kita blok ini, yang satu baris, row input cell dan satu baris. Nah, yang satu baris di sini adalah yang A, B, dan C. Oke. Nah, yang kolom begitu juga yang kolom input cell, maksudnya di sini adalah yang satu kolom. Ada 2, 4, dan 6. Nah, di sini maka yang muncul ada hari. Kenapa muncul hari di sini? Karena ujung yang ini, ujung sebelah kiri dari tabel yang kita blok tadi adalah hari. Kalau di sini misalnya berisi formula, baik itu penjumlahan dan lain sebagainya, maka di sini akan memunculkan hasil penjumlahan juga. Oke, di sini adalah kita bisa menggunakan sama dengan yang total biayanya. Nah, maka akan muncul langsung, ini adalah penjumlahan untuk vendor A apabila kita menggunakan dia 2 kali, 2 hari. Begitu juga kalau kita menggunakan vendor A sebanyak 4 kali, 4 hari. Oke, apakah dapat dipahami? Halo teman. Tulis rumusnya. Rumus yang sebelah sini. Boleh? Ini kan sama dengan jadi adalah biaya sewa dikali harinya ditambah dengan biaya pasangnya. Nah, artinya sama. Intinya bahwa di sini harus berisi rumus atau formula lain. Yang penting dia berisi formula. Begitu nanti ada fungsi tambahan, pengurangan, dan lain sebagainya. Kalau di sini kita hanya ketik misalnya, saya di sini cuma menulis 4. Nah, maka hasilnya adalah semua akan muncul 4. Jadi intinya sekali lagi, yang index. Yang ini adalah berisi rumus. Nah, dengan yang index math. Oke. Nah, di sini kita kunci supaya nanti pas kita ini kan tadi yang ini kan kosong. Kita tidak mengulang fungsinya. Nah, makanya jadi di sini kita kunci supaya ini kita bisa drag ke bawah. Di sini, makanya tadi di sheet pertama, kita membahas yang index math dulu. Karena kita membutuhkannya di sheet yang data table. Nah, saya ulang jelaskan. Index, kita hapus ya. Sama dengan indeks. Nah, indeks array-nya semuanya, karena kita menggunakan semua array. Raw number kita bisa menggunakan math. Nah, math. Karena di sini kita akan mencari biaya sewa. Nah, sewa apa tuh di dalam data kita itu adalah sewa per hari. Karena lookup value-nya adalah sewa per hari, maka lookup array-nya adalah ada 2 kemungkinan. Ada yang kolom A ini atau baris ke-6. Tapi di sini adalah yang diinginkan adalah row number atau baris keberapa. Nah, karena dia inginkan baris, sekali lagi, maka data yang kita input untuk posisi lookup array-nya adalah harus data kolom. Berarti yang memungkinkan adalah yang kolom A. Oke. Terus ini 0.
Di sini match. Match. Match untuk vendornya C. Di C ini sama seperti yang sebelumnya. Untuk posisi lookup value, dia itu juga ada dua kemungkinan. Dia bisa kolom D atau baris kelima. Tapi sekali lagi yang diinginkan di sini adalah kolom keberapa. Karena dia menginginkan data kolom, maka yang harus kita input atau lookup array-nya adalah berupa baris. Oke, maka yang memungkinkan adalah baris kelima. Nah. Oke, apakah dapat dipahami? Bentar ya, rumusnya tinggal saya kunci, saya kopikan di chat aja ya teman-teman. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman? Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman? Oke, apabila sudah tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Nanti apabila masih ada yang belum dipahami, bisa tanya langsung pribadi ke saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Makasih, Kak. Oke.